Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi limbah keju menghasilkan etanol. Tapi sebelumnya saya akan membacakan overview dari presentasi saya ini, yaitu mikrobiologi, pengertian fermentasi, tujuan fermentasi, manfaat fermentasi, proses fermentasi, dan penjelasan tentang fermentasi limbah keju dengan Cluveromyces marcianus. Mikrobiologi. Mikrobiologi adalah cabang ilmu dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme yang tak bisa dilihat mata secara langsung atau kasat mata. Contoh mikroorganisme yaitu bakteri, fungi, alga, protozoa, archaea, dan virus. Mikrobiologi sering disebut sebagai ilmu praktek dan biokimia. Mikrobiologi berkembang menjadi bermacam-macam ilmu, yaitu virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, mikrobiologi industri, dan mempelajari mikroba yang spesifik secara lebih rinci atau menurut manfaatnya. Pengertian fermentasi. Fermentasi adalah produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Salah satu bahan yang umum dalam fermentasi adalah gula. Beberapa contoh hasil dari fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan. Tujuan dari fermentasi. Yang pertama, memperpanjang masa penyimpanan. Artinya, dengan proses fermentasi, kita dapat memperpanjang masa penyimpanan atau waktu penyimpanan dari produk yang akan kita hasilkan. Yang kedua, mengendalikan pertumbuhan mikroba. Dengan proses fermentasi, kita dapat mempercepat ataupun memperlambat pertumbuhan si mikroba. Yang ketiga, mempertahankan gizi yang dikehendaki. Maksudnya itu adalah ada suatu gizi yang kita kehendaki dan berguna dalam proses fermentasi itu, maka kita dapat mempertahankan gizi tersebut untuk membantu proses fermentasi. Yang keempat, menciptakan kondisi yang kurang memadai untuk mikroba kontaminan. Artinya, apabila ada mikroba yang mengganggu ataupun yang tidak kita inginkan, kita bisa menciptakan kondisi yang kurang memadai untuk mikroba tersebut dengan proses fermentasi. Manfaat dari fermentasi. Adapun beberapa manfaat fermentasi adalah memperkaya variasi makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur makanan, mengawetkan makanan dengan menghasilkan sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat dalam jumlah yang signifikan, memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan sejumlah protein, asam amino, dan vitamin, dapat menghilangkan atau mengurangi zat antinutrisi, dapat meningkatkan kandungan nutrisi, dapat menaikkan tingkat kesehatan atau lebih menyehatkan, dan dapat juga meningkatkan waktu simpan, tahan lama, dan lebih awet. Dan yang terakhir adalah memiliki nilai jual yang tinggi. Proses fermentasi. Alat utama yang digunakan dalam proses fermentasi adalah bioreaktor atau yang sering kita sebut sebagai fermentor. Fermentor atau bioreaktor adalah
tangki atau wadah yang dimana di dalamnya ini seluruh sel atau mikroba mengubah bahan dasar menjadi produk biokimia dengan atau tanpa produk sampingan. Fungsi utama si fermentor adalah menyediakan kondisi lingkungan yang cocok bagi mikroba atau yang memadai untuk mikroba agar si mikroba dapat menghasilkan biomasa, enzim, metabolit, dan sebagainya sesuai dengan yang kita inginkan. Ada 3 jenis bioreaktor, yaitu batch, continuous, dan fed batch. Ketiga jenis bioreaktor ini berbeda-beda. Batch merupakan fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum dengan waktu bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produknya dilakukan pada akhir fermentasi. Maksudnya, setelah kita masukkan media dan inokulum, maka proses fermentasinya kita tunggu dan produknya diambil pada akhir si fermentasi itu. Berbeda dengan kontinu. Kontinu adalah fermentasi dengan pengaliran substrat dan pengambilan produk dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal dan substrat pembatasnya ini mencapai konsentrasi yang tetap. Jadi artinya ini media dan inokulum dimasukkan secara terus-menerus tanpa harus menunggu akhir produk atau akhir dari fermentasi. Jadi si media dan si inokulum dimasukkan dan kemudian dikeluarkan setelah atau pada akhir fermentasi, kemudian secara pada prosesnya si inokulum dan si media ditambahkan lagi ke dalam fermentor. Yang terakhir adalah fed batch, yaitu suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor, sehingga si volume kultur makin lama akan semakin bertambah. Jadi maksudnya di sini media dan kultur akan dimasukkan ke dalam fermentor, tapi si kultur tidak akan dikeluarkan. Maka si kultur ini di dalam fermentor akan semakin bertambah atau makin lama akan semakin bertambah jumlahnya. Fermentasi limbah keju dengan Cucurbitacea marcianus. Dalam fermentasi ini, bahan baku yang digunakan adalah limbah keju dan akan menghasilkan etanol. Adapun latar belakang dihasilkannya etanol adalah ketersediaan minyak bumi semakin lama semakin menipis. Kelangkaan minyak bumi menjadi perhatian banyak peneliti untuk mencari alternatif penggantinya. Minat peneliti untuk mengkonversi bahan pertanian menjadi bahan bakar atau disebut juga biofuel kembali intensif. Namun, terjadi kekhawatiran mengenai hal ini karena jika semakin banyak produk pertanian digunakan untuk bahan baku pembuatan bioetanol, maka ketersediaan pangan juga akan terancam, sehingga dibutuhkan alternatif bahan baku lain untuk produksi etanol. Salah satu bahan baku yang bisa digunakan adalah whey dari limbah industri keju. Material dan metode. Adapun material yang dibutuhkan dalam pembuatan etanol dari limbah keju ini adalah bahan bakunya itu adalah whey, strain Cucurbitacea marcianus, NaOH, regen DNS atau dinitrosalicic acid, dan K2CR2O7. Dan yang terakhir adalah yeast extract sebanyak 0,1%. Langkah kerja atau metode. Dalam fermentasi keju ini, proses yang dilakukan adalah fed batch, yaitu memasukkan kultur media tanpa mengeluarkan si kultur. Nah, dalam tahap persiapan, inokulum disiapkan selama 24 jam dengan mengambil satu koloni Cucurbitacea marcianus. Kemudian, si koloni ini dimasukkan ke dalam 30 ml whey yang sudah disediakan dan ditambahkan yeast extract atau ekstrak ragi 0,1% sebagai nutrien. Dilanjutkan dengan fermentasi secara fed batch dengan suhu 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius,
dan pada pH awal 4,5 serta pengadukan 120 rpm. Maksudnya di sini adalah media yaitu 30 ml W itu yeast ekstrak dan yang dicampur dengan kloni dimasukkan ke dalam fermentor. Nah, suhunya, pH-nya diatur serta pengadukannya. Adapun suhunya yang dibutuhkan dalam percobaan ini yaitu 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius dan dengan pH 4,5 serta pengadukan 120 rpm. Nah, volume total fermentor pada proses ini sebesar 500 ml. Jadi, volume fermentor harus mencapai 500 ml dan tidak boleh juga lebih dari 500 ml. Pengambilan sampel dilakukan setiap 2 jam sekali dan dianalisa. Artinya, setiap 2 jam sekali sampel diambil untuk dianalisa. Adapun konsentrasi laktosa dianalisa menggunakan metode DNS dan etanol dianalisa dengan metode kalium dikromat. Hasil dan diskusi. Proses fermentasi W pada penelitian ini menggunakan Cluforomyces marcianus untuk memproduksi etanol. Fermentasi dilakukan dengan proses fed batch dan konsentrasi awal W sebesar 4,1%. Nah, pada percobaan ini diperoleh pada suhu 30 derajat Celcius dihasilkan konsentrasi biomassa sebesar 13,4 gram per liter pada jam ke-20. Yield biomassa sebesar 0,32 gram biomassa per gram substrat dan yield etanol sebesar 0,21 gram etanol per gram substrat. Sedangkan pada suhu 35 derajat Celcius dihasilkan konsentrasi biomassa 9,44 gram per liter pada jam keempat. Yield biomassa sebesar 0,032 gram substrat per gram substrat dan yield etanol sebesar 0,19 gram etanol per gram substrat. Dan yang terakhir adalah pada suhu 40 derajat Celcius dihasilkan konsentrasi biomassa sebesar 4,34 gram per liter pada jam kedua. Yield biomassa sebesar 0,006 gram biomassa per gram substrat dan yield etanol dihasilkan sebesar 0,047 gram etanol per gram substrat. Dalam percobaan ini, mikroba yang digunakan adalah Cluforomyces marcianus. Adapun klasifikasi dari mikroba yaitu kingdom fungi, division adalah Asomycota, subdivision adalah Saccharomycotina, kelas Saccharomycetes, order Saccharomycetales, family Saccharomycetaceae, dan genus Cluforomyces serta spesiesnya itu Cluforomyces marcianus. Fermentasi fed batch ini dilakukan selama 20 jam dengan berbagai variasi suhu. Konsentrasi awal W yang digunakan adalah 4,1%. Adapun respon yang diambil dalam percobaan ini adalah biomassa dan konsentrasi etanol. Data penelitian pada percobaan ini diperoleh konsentrasi etanol pada suhu 40 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan dengan suhu 30 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena pada suhu tinggi aktivitas sel menurun. Walaupun demikian, mikroba Cluforomyces marcianus masih mampu menghasilkan konsentrasi etanol yang tidak sebaik pada suhu 30 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Penurunan produksi etanol yang lebih signifikan terjadi pada suhu 40 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena
terjadi reduksi aktivitas atau terjadi inaktivitas enzim termasuk produksi etanol. Konsentrasi etanol yang paling baik untuk penelitian ini terjadi pada suhu 30 derajat Celcius. Perolehan biomassa penelitian ini dapat dilihat dari nilai growth rate dari masing-masing suhu. Parameter fermentasi fat batch dengan variasi suhu dapat juga dilihat dari yield biomassa dan yield etanol. Hasil konsentrasi yield biomassa dan yield etanol menunjukkan bahwa suhu yang paling optimum untuk proses fermentasi W atau limbah keju dengan kultur Cucurbitacea marcianus yaitu suhu 30 derajat Celcius. Sedangkan yield etanol digunakan pada suhu 30 derajat Celcius diperoleh pada penelitian ini, sehingga untuk konsentrasi etanol suhu optimum yang didapatkan adalah 30 derajat Celcius. Yield biomassa menunjukkan bahwa pada penelitian ini terjadi perbedaan hasil dari yield biomassa dan yield etanol. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari fermentasi ini adalah fermentasi etanol dari W menggunakan mikroba Cucurbitacea marcianus dengan sistem fat batch dengan pH 4,5 dan suhu operasi 30 derajat Celcius menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada suhu 35 derajat Celcius. Saran dari percobaan ini adalah penyaringan limbah keju perlu dilakukan sebagai media fermentasi agar kandungan lain selain laktosa tidak mengganggu proses fermentasi sehingga dapat dihasilkan konsentrasi etanol dan biomassa yang tinggi. Ketelitian juga diperlukan untuk mendapatkan biomassa Cucurbitacea marcianus yang valid serta perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan fermentasi bioetanol dari W dan dalam skala industri. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.